Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita dan juga aktivitas penghambaan atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan bagi kita semuanya, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami akan melanjutkan apa yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni terkait dengan sumber pengetahuan yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai sumber bagi kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dua kemarin kita sudah membahas, yaitu ada dua sumber pengetahuan bagi kita, yakni wahyu dan ilham. Kemudian sumber pengetahuan yang berikutnya adalah indera. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita indera. Kalau dalam pembahasan masalah indera ini seringkali disebutkan bahwa indera kita itu ada dua wujud. Yang pertama adalah yang bersifat materi, yakni kalau kita mengenal dalam kehidupan kita sehari-hari disebut dengan panca indera, itu yang berupa materi. Tapi ada indera yang lain yang berupa imateri atau bukan materi, yakni ruh. Nah, jadi dua hal ini harus ada untuk bisa memaksimalkan indera kita. Jadi ketika seseorang itu punya roh tetapi panca inderanya tidak berfungsi, maka juga tidak bisa digunakan. Tapi begitu juga sebaliknya, ada yang panca inderanya itu komplit tetapi sudah tidak punya roh, alias sudah mati. Itu kan jasad biasanya masih komplit ya, tapi sudah tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perlakukan terhadap indera kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah dalam beberapa ayat menyampaikan terkait bagaimana kita memaksimalkan sumber ini. Salah satunya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat ini secara jelas memberikan perintah kepada kita umat Islam untuk melihat, memperhatikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya sebatas melihat saja, tetapi kita juga memikirkan bagaimana apa yang kita lihat itu sebagai sarana bagi kita untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi indera yang ada dalam tubuh kita itu kita fungsikan sebagai sumber pengetahuan, yakni dengan indera ini kita, atau dengan menggunakan indera ini kita bisa membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut kita, lisan kita ataupun mata kita dan semuanya itu digunakan untuk memperhatikan
atau mencari hikmah dalam kehidupan kita. Maka di dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan kepada kita, ini kalau orang tidak menggunakan panca inderanya dengan semestinya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dalam hidupnya. Disebutkan dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, dan sesungguhnya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk isi neraka yaitu neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka juga mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melihat atau mendengar ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi mereka tidak dipergunakan untuk mendengar apa yang menjadi ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, disebutkan dalam ayat ini, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi kita kalau tidak menggunakan indera kita dengan semestinya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diibaratkan di sini lebih buruk dari hewan ternak. Hewan ternak itu juga sama punya indera, tapi inderanya ya hanya digunakan mulut hanya untuk makan, telinga juga hanya untuk mendengar, mata juga hanya untuk melihat makanan dan untuk nafsunya saja. Kulitnya juga sama, hanya digunakan untuk penutup tulang dan dagingnya. Kalau manusia sama, itu lebih buruk daripada hewan ternak itu. Maka kita panca indera kita itu digunakan sebagai sarana untuk mencari pengetahuan. Maka manfaatkan kita saat ini panca indera kita sempurna. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah akal. Jadi untuk menyempurnakan indera kita, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita manusia yaitu akal. Yang mana dengan akal ini manusia berbeda dengan hewan. Kalau sama tadi ada panca indera sama, maka manusia dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya akal pikiran. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an ini menjelaskan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan akal itu tidak perlu, itu salah. Kan ada umat Islam yang hanya mengatakan sumber ajaran agama Islam itu cukup Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis itu jelas sebagai sumber, tapi untuk mengetahui Al-Qur'an dan hadis itu dibutuhkan tadi dari awal kemarin wahyunya jelas Al-Qur'an dan hadis, dibutuhkan ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan indera untuk mencari apa yang ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dan dibutuhkan akal pikiran untuk memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal dinafikan, ora kanggo akal iki, penting Quran roh hadis. Nah, kita mau memahami dari mana kalau tidak punya akal? Ya, kambing diperdengarkan setiap hari ayat Al-Qur'an dan hadis, ya tidak akan tahu apa-apa. Ya, kenapa? Karena tidak mau memahami isi dari Al-Qur'an dan sunnah. Tapi kita manusia ada akalnya, maka akal itu kita pergunakan untuk memahami maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu itu kemudian kita mendapatkan petunjuk dari Allah, oh ini adalah petunjuk yang benar. Maka indera kita akan kemudian berusaha mencari, oh ini dari mana, bacaannya seperti apa, artinya seperti apa, maknanya seperti apa, kemudian akal kita yang akan mengolahnya. Oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita kalau hanya tahu kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan, Al-Quran bunyinya semacam itu, disuruh diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian hadis-hadis menjelaskan mulainya kapan, kemudian selesainya kapan.
Tapi kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita, ya selesai di situ. Orang dulu beranggapan atau memahami atau mengerti kalau yang namanya puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau hanya itu dok, ketika tidak terlihat matahari yang terbit dan matahari yang tenggelam, terus mau apa kita? Apakah terus tidak berpuasa? Orang yang berakal tidak, dia akan menggunakan akalnya, berarti yang namanya terbit fajar sampai terbenam matahari itu adalah waktu. Maka dicarilah bagaimana menentukan waktu terbit fajar dan terbenam matahari. Maka kita saat ini apakah mau memulai puasa itu melihat matahari? Tidak. Mengakhiri puasa melihat matahari terbenam? Tidak. Padahal jelas pengertian puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kok kita percaya dengan jadwal itu, dengan jam yang tertulis yang berputar itu? Nah, kalau bukan karena akal kita, indera kita yang mengolah, kemudian akal kita yang mencerna memahami, ya tidak mungkin kita akan memahami kalau itu sama dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah. Maka 4 sumber pengetahuan ini marilah kita gunakan sebagaimana mestinya, sehingga kita akan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan mengenal Allah, kita akan mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita akan berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.